Situs-situs cagar budaya peninggalan peradaban Majapahit terus bermunculan, seakan menandaskan jika Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada zamannya. Tak hanya di kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yang diduga kuat adalah pusat ibu kota Majapahit yang berjaya pada abad 13-14 Masehi. Situs-situs kuno ini juga banyak ditemukan di kawasan lain di luar Trowulan. Misalnya warisan Majapahit yang berada di tengah area persawahan, Desa Nanggalan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Di atas lahan seluas kurang lebih 20 kali 30 meter persegi ini, banyak artefak kuno ditemukan. Di antaranya zoni dan umpak penyanggah tiang bangunan. Tak hanya itu, di lahan yang kini tak difungsikan lagi tersebut juga terdapat struktur pondasi dan lantai bangunan berbahan bata merah. Pasangan dari lingga ini pun tak memiliki cerat yang biasa menempel di salah satu sisi yoni. Cerat merupakan tempat mengalirnya air suci yang disiramkan ketika lingga dan zoni bersatu. Tak diketahui pasti apakah cerat ini rusak karena alam ataukah akibat tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Melihat posisinya saat ini, letak zoni masih in situ dan atau jika bergeser tak jauh dari tempat semula. Zoni ini berbentuk persegi dengan panjang masing-masing sisinya kurang lebih 1 meter dengan tinggi di kisaran 130 cm. Tak ada pahatan, baik itu berupa angka tahun maupun tulisan di tiap sisi zoni. Jadi ini adalah sebuah zoni berbahan batu andesit ya. Namun sayangnya di sini kan biasanya itu terdapat cerat. Namun saat ini ceratnya sudah rusak atau memang sengaja dirusak oleh seseorang. Nah ini terlihat bekasnya ini. Biasanya di sini cerat dan dialiri oleh air ya. Kalau di tengah-tengahnya ini biasanya terdapat sebuah lingga yang menyatu di sini. Kalau melihat ketinggiannya ini sih kira-kira 1 meter 30-an ya, 1 meter 30-an, 1 meter 30. Di sini juga tertera 130 strip Jombang strip 2010. Jadi ini kemungkinan sudah terregistrasi atau tercatat entah itu di BPJB Jawa Timur. Kondisi hampir sama nampak pada umpak-umpak tiang penyanggah bangunan di lahan kosong ini. Terdapat 9 atau 10 umpak berukuran besar yang ditemukan. Sebagian umpak yang diperkirakan juga masih berada di tempat semula tersebut, berorientasi utara selatan. Di bagian atasnya yang berbentuk bulat, di tengahnya terdapat lubang tempat menancapkan kayu. Masing-masing umpak yang sejajar itu berjarak kurang lebih 3 meter. Sebagian umpak masih terlihat tertanam kuat di dalam tanah dan tersembunyi di balik semak belukar. Selain berukuran besar, umpak-umpak kecil juga banyak ditemukan di tempat ini. Melihat ukurannya yang berbeda, maka fungsi dari masing-masing umpak juga tak sama. Umpak besar biasanya dijadikan pondasi penyanggah
tiang kayu pada bangunan utama. Sementara umpak kecil biasanya menancap tiang kayu di teras atau samping kiri kanan dari bangunan utama. Dan ini salah satu umpak penyangga tiang bangunan ini di bawah semak belukar ini. Ini. Kalau ukurannya kelihatannya sama dengan yang ini soalnya satu jajar, satu orientasi. Ini ya bahannya. Kalau bahannya sih apa ya ini? Kalau batu andesit itu biasanya halus. Kalau ini apa ya? Ada kerakal-kerakalnya itu. Kemungkinan sih batuan breksi ya kalau nggak salah ya. Kalau ini ya seperti ini. Di tengahnya juga ini ada bekas kubangan atau lubang yang mungkin untuk menancapkan kayu tiang bangunan itu. Tak kalah memprihatinkan dengan kondisi struktur bata merah kuno yang diperkirakan adalah pondasi dan lantai bangunan. Sebagian struktur yang nampak kini telah ditumbuhi ilalang. Sementara struktur bata merah lainnya masih tertimbun tanah. Bata-bata merah menyusun bangunan di tempat ini sama dengan yang ada di situs-situs cagar budaya di Trowulan. Jika melihat sebaran benda-benda cagar budaya di lahan yang di sekitarnya terdapat tanaman tebu ini, dulunya pernah berdiri sebuah bangunan megah yang diduga adalah tempat peribadatan atau candi. Hal itu dibuktikan dengan adanya yoni yang keberadaan lingganya belum diketahui hingga kini, umpak-umpak tiang kayu penyangga, serta struktur bata merah berupa pondasi dan lantai bangunan. Oleh warga lahan di tengah area persawahan yang terdapat sebaran benda cagar budaya ini disebut dengan watu kucur, yang jika diartikan adalah batu yang mengalirkan air. Pemberian nama itu berdasarkan adanya yoni berbahan batu andesit yang di salah satu sisinya terdapat saluran air, di mana air akan mengucur ke bawah jika lubang di tengah yoni dipenuhi air. Selain berada di tengah area persawahan, keberadaan situs ini jarang diketahui karena tak banyak literatur yang mengupasnya. Diharapkan keberadaan sebaran benda cagar budaya ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama BPCB Jawa Timur. Jangan sampai warisan peradaban masa lampau yang tak ternilai harganya itu kondisinya makin memprihatinkan karena tak terawat dengan baik, terlebih hilang tak berbekas akibat aktivitas pertanian warga.